Halo sahabat Golden Minds. Mungkin ada beberapa dari lu semua yang pernah mengalami marah, sebel, malu, stres, frustasi, atau mungkin minder baik di kehidupan secara sosial lu atau di lingkungan pekerjaan secara profesional. Gimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Terus gimana rasanya kalau memang ada seseorang nih yang bisa mengerti keadaan perasaan lu itu? Pasti menyenangkan dong. Khusus buat lu generasi muda Golden Minds yang akan menjadi pemimpin dan sahabat Golden Minds yang mungkin sekarang ini sedang menjabat sebagai pimpinan di lingkungan pekerjaan profesional, video ini akan cocok untuk disimak. Kita akan membahas pentingnya emotional intelligence di dalam kehidupan sosial dan lingkungan profesional yang perlu sahabat Golden Minds miliki sebagai bekal kemampuan soft skill di masa depan. Tonton videonya sampai habis ya, supaya esensinya bisa lu cerna dengan baik. Yuk langsung aja kita kulik. Mungkin lo sering dengar istilah atau singkatan IQ atau Intelligence Quotient yang secara umum bisa didefinisikan berikut. IQ adalah kemampuan seorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kemampuan individu atas hal ini sepertinya sudah tidak lagi menjadi masalah secara umum, karena kami yakin kalian pun sudah mempunyai kemampuan ini. Yang mungkin jarang terdengar adalah EQ, secara singkatannya artinya Emotional Quotient atau sering juga diistilahkan sebagai Emotional Intelligence. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini dan makin akan lebih pesat lagi di masa depan, emotional intelligence ini sangat memegang peranan penting bagi setiap individu di dalam kehidupan sosial, khususnya di dalam berorganisasi, seperti tempat mereka bekerja, di mana kemampuan seseorang untuk berkolaborasi dan bisa berinteraksi secara sehat dan positif dibutuhkan di dalam keseharian. Fakta tambahan lainnya, di era 4.0 digital industry yang ada sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengharapkan pegawai untuk bisa berpikir secara cepat dan tanggap atas suatu permasalahan untuk bisa segera mendapatkan solusi tepat sebagai jalan keluar atas setiap permasalahan tersebut. Melihat situasi kayak gini, diyakini banyak sekali individu yang terkadang merasa hidupnya penuh dengan tekanan, stres, atau terkadang tidak bisa lagi berpikir secara objektif untuk menyediakan solusi tepat sesuai yang diinginkan perusahaan-perusahaan tersebut, dan akhirnya mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif dan mengalami gangguan mental yang tidak relevan secara profesional, sehingga merasa tidak memberikan impact atau hasil yang signifikan untuk perusahaan tempat mereka bekerja, atau sesimpel sesuatu yang memuaskan atasannya sehingga terlihat baik dan selalu bisa diandalkan. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi sendiri maupun emosi orang lain dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seorang dengan kemampuan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, kesal, stres, tertekan, sedih, dan sangat sekali peka terhadap perasaan orang lain. Lalu, apa sih tujuan dan kegunaan dari emotional intelligence ini? Jadi secara teori, masing-masing kita harus bisa mengerti dulu diri kita masing-masing secara emosional dan bisa mengontrol segala bentuk emosi-emosi tadi agar tidak menguasai dan menjajah diri kita. Pertanyaan kami untuk sahabat Golden Minds, apakah kalian sudah bisa kontrol kemarahan, kebencian, kesedihan, perasaan tertekan, atau stres? Silakan sahabat Golden Minds tanyakan ke diri masing-masing ya. Tujuan kita untuk mengasah kemampuan emotional intelligence ini secara profesional dan secara sosial adalah untuk bisa lebih memahami perspektif orang lain terlebih dahulu. Karena apabila kita udah mampu berkuasa atas segala unsur emosi kita secara pribadi, kita baru bisa nih melakukan hal yang sama untuk memahami emosi orang lain dan memahaminya dalam bentuk perspektif pribadi yang positif dan objektif. Sebagai calon pemimpin atau seorang pemimpin, kemampuan individu atas emotional intelligence sangat dibutuhkan sekali. Apalagi di era pesat teknologi seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu sudah dilakukan dan dikerjakan banyak oleh teknologi seperti artificial intelligence, augmented intelligence, cobot atau kolaborasi robot, dan lain sebagainya. Secara sepintas terpikir seorang manusia diwajibkan bekerja dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi intelligence tersebut, yang biasanya secara hasil selalu mengakibatkan tekanan yang berlebihan yang sangat mengganggu kinerja individu secara emosional. Nah, disinilah peran para pemimpin dengan kemampuan emotional intelligence menjadi penting, karena seorang pemimpin yang hebat diwajibkan memiliki kepekaan yang lebih atas status dan kondisi emosional orang-orang yang dipimpinnya. Coba kita contohkan sedikit ya di dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Misalnya, Lydia merasa kelelahan mengejar deadline beberapa proyek yang statusnya sedang berjalan semua.
Tiba-tiba ada suatu proyek baru yang harus segera ditangani Lydia juga. Nah, kebayang dong kalian perasaan Lydia kayak apa? Di contoh ini, Lydia butuh pemimpin yang bisa melihat keadaan dan kondisi emosional si Lydia. Dan pemimpin ini harus bisa mengambil suatu keputusan yang positif untuk bisa terus menjadikan Lydia tetap produktif dan sehat secara mental menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Lalu solusinya bagaimana nih? Mungkin sang pemimpin bisa mencari teman-teman lainnya di dalam tim yang secara profesional masih belum terlalu banyak melakukan suatu proyek, atau istilah lainnya mendelegasikan. Itu gampangnya. Lalu bagaimana kalau nggak ada orang sama sekali untuk ngebantuin si Lydia? Disinilah emotional intelligence seorang pemimpin ditantang. Pemimpin yang baik harus mampu menimbang dan memutuskan suatu prioritas di dalam suatu pekerjaan. Di dalam case seperti contoh di atas tadi, mungkin pemimpin tersebut bisa menyarankan kepada Lydia hanya untuk menjalankan hal-hal yang dianggap penting dulu di tahap awal proyek ini. Tidak perlu 100% fokus kepada proyek tersebut. Atau pemimpin tersebut di tahap awal berinisiatif ikut turun tangan menangani proyeknya yang nantinya bisa kembali didelegasikan kepada personil tim yang memang secara skala ideal sudah bisa untuk meneruskan menangani proyek baru tersebut. Ini hanya salah satu contoh cepat aja ya sahabat Golden Minds. Kami yakin kalian pasti mengalami banyak hal yang serupa seperti contoh di atas atau bahkan lebih parah lagi. Hal demikian banyak terjadi di dalam lingkungan pekerjaan secara nyata, dan pemimpin dengan kemampuan emotional intelligence diwajibkan bisa menangani hal seperti ini dengan baik, sehingga semangat dan nilai produktivitas individu di dalam tim bisa terus dioptimalkan, dan pekerjaan pun masih bisa dirasakan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, bukan menjadi suatu beban. Terus apaan aja sih kira-kira kebaikan emotional intelligence ini untuk sahabat Golden Minds? Seperti yang kita udah jelasin tadi di depan, secara pengertian umum, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali serta mengelola emosi atau perasaan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan ternyata kecerdasan emosional bisa dilatih dan dikembangkan terus-menerus. Berikut nih kita jabarin beberapa sifat-sifat individu yang memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tahu apa yang mereka rasakan. Mereka hampir selalu tahu apa yang mengganggu pikiran mereka. Nggak cuma merasa bosen atau bad mood tanpa alasan yang nggak jelas. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain atau empati. Mereka juga peka akan emosi yang sedang dirasakan orang lain, sehingga mereka bisa memahami perspektif orang lain tersebut. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Mereka tak hanya mampu mengenali perasaan yang muncul, tapi juga mengenali siapa diri mereka sesungguhnya. Mereka tahu persis apa yang menjadi keahlian mereka secara individu dan menyadari juga aspek lainnya di dalam diri mereka yang masih harus terus diperbaiki. Yang keempat, tidak mudah tersinggung. Karena mereka mampu memahami siapa diri mereka, maka perkataan orang lain tak akan membuat mereka merasa tersinggung dengan mudah. Kalaupun ada orang yang sengaja ingin menyakiti perasaan mereka, mereka tetap mau berjuang untuk memaafkan orang tersebut dan memahami perspektif orang-orang yang demikian di dalam pemahaman pribadi secara positif dan bertanggung jawab. Sehingga hal seperti ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus membenahi dan mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Yang kelima, bersyukur atau gratitude. Individu dengan kecerdasan emosional menyadari pentingnya bersyukur dan berpikiran positif setiap hari. Sebuah penelitian yang dilakukan University of California Davis atau UC Davis bahwa orang yang terbiasa bersyukur memiliki tingkat hormon kortisol yang rendah. Dengan rendahnya tingkat kortisol, suasana hati dan kondisi kesehatan secara umum pun bisa jadi lebih baik. Kortisol adalah hormon yang biasanya dipicu oleh tingkat stres atau tekanan yang berlebih. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik memiliki kemampuan untuk berempati pada orang di saat berbicara dengan mau mendengarkan tanpa maksud menghakimi, menyalahkan, atau menguntungkan diri sendiri. Mereka hanya ingin memahami orang lebih baik dan mereka tidak akan memotong pembicaraan orang lain dan selalu berusaha untuk mendengarkan dan menyediakan waktu untuk memahami perspektif lawan bicara sebelum memberikan tanggapan. Yang ketujuh, berpikiran terbuka. Kemampuan untuk memahami situasi serta membaca orang lain membuat orang yang punya kecerdasan emosional tinggi ini berpikiran terbuka. Mereka sangat terbuka dan menerima ide yang berbeda, saran, atau kritik dari orang-orang di sekitar mereka. Dan mereka bisa bekerja sama
dengan siapa saja. Mereka idealnya juga selalu menghindari berpikiran negatif terhadap orang lain sebelum memahami duduk perkaranya. Dan yang terakhir, lifelong learner. Mereka mampu melihat kesalahan atau kemunduran menjadi suatu hal untuk menantang mereka menjadi lebih baik, bukan dijadikan suatu hal negatif untuk diri mereka. Biasanya orang seperti ini selalu terus ingin belajar dan gak pernah nyerah untuk terus mencoba. Oke sahabat Golden Minds, gimana? Lumayanlah nambah wawasan sedikit dengan topik ini kan? Kesimpulan kami, kemampuan emotional intelligence di dalam setiap individu sangatlah penting dan sangat relevan dengan pondasi Golden Minds sebagai pondasi dari channel kami ini yang videonya udah kami post beberapa waktu lalu. Kalau belum nonton videonya, linknya udah kita taruh di deskripsi ya, langsung aja ditonton. Sebagai penutup, kembali kami tanya ke sahabat Golden Minds, apakah lu sudah menyiapkan seorang lu nih dengan kemampuan emotional intelligence ini? Atau khususnya bagi setiap individu yang sekarang ini sedang memimpin, apakah kalian sudah memiliki sifat-sifat ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Mungkin ada suatu sifat emotional intelligence versi sahabat Golden Mind sendiri, atau mungkin ada suatu sifat lainnya yang belum masuk di dalam kategori emotional intelligence yang kita sebutkan di dalam video ini. Sampai di video berikutnya. Salam Golden Mind.